Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Sapitri dari kelas MA 21C13 dengan NIM 112110618. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit pengetahuan tentang PPh Final pasal 4 ayat 2 untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah perpajakan. Yang dimana PPh pasal 4 ayat 2 adalah jenis pajak yang pemotongannya bersifat final. Pajak penghasilan ini dapat dikenakan pada wajib pajak pribadi maupun badan usaha dengan tarif-tarif yang beragam sesuai dengan objek pajak. PPh pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau disebut juga PPh Final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak dan badan maupun wajib pada pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Adapun subjek pajak tersebut adalah pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan tarif PPh Final pasal 4 ayat 2. Sementara tarif pajak PPh Final pasal 4 ayat 2 berbeda-beda tergantung jenis penghasilannya. Contohnya, hadiah undian dikenakan tarif 25%, sementara pengalihan hak atas tanah atau bangunan biasanya dikenakan tarif 2,5% dari nilai pengalihannya. Dan selanjutnya persewaan tanah atau bangunan dikenakan tarif 10% dari jumlah bruto nilai sewa. Sementara pemotongan dan pemungutannya, pihak yang wajib memotong atau memungut pajak adalah pemberi penghasilan atau pihak yang bertransaksi seperti penyelenggara undian untuk hadiah undian. Lalu ada penyetoran pajak. Pajak yang telah dipotong harus disetor ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos sebelum batas waktu penyetoran pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu DJP. Dan selanjutnya ada pelaporan pajak. Pemotong atau pemungut pajak wajib melaporkan pemotongan atau pemungutan dan penyetoran pajak tersebut dalam SPT masa PPh pasal 4 ayat 2, sesuai dengan periode yang diterapkan. Dan pajak itu bersifat final. PPh Final pasal 4 ayat 2 bersifat final sehingga pajak yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan, terutama yang dihitung pada akhir tahun pajak. Sementara dari ke-11 objek tersebut, saya ingin memberikan satu studi kasus tentang hadiah undian, yang dimana latar belakangnya misalnya PT Berkah Sejahtera mengadakan sebuah program undian berhadiah untuk meningkatkan penjualan produknya. Undian ini terbuka untuk semua pelanggan yang membeli produk dalam periode tertentu. Hadiah utama dari undian tersebut adalah sebuah mobil senilai 300 juta. Kronologinya seperti ini. Program undian itu PT Berkah Sejahtera mengumumkan program undian ini pada bulan Januari 2024. Dengan periode pembelian yang memenuhi syarat dari 1 Januari 2024 hingga 31 Maret 2024. Pelaksanaan undian, yaitu undian dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh notaris pada tanggal 5 April 2024. Pemenangnya adalah Bapak Andi, seorang pelanggan yang telah membeli produk selama periode program. Penyerahan hadiahnya berupa mobil diserahkan kepada Bapak Andi pada tanggal 10 April 2024. Lalu kita hitung pajak penghasilannya, PPh Finalnya. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, hadiah undian dikenakan PPh Final sebesar 25%. Pihak penyelenggara undian, dalam hal ini PT Berkah Sejahtera, berkewajiban untuk memotong PPh atas hadiah tersebut sebelum diserahkan kepada pemenang. Langkah perhitungannya yaitu seperti ini. Nilai hadiah itu kan 300 juta. Tarif PPh Finalnya 25%. Jumlah PPh yang dia harus dipotong, PPh sama dengan nilai hadiah dikali tarif PPh Final, yaitu 300 juta, dikali 25% sama dengan 75 juta. Jadi dapat disimpulkan PPh adalah sama dengan nilai hadiah dikali tarif PPh Final sama dengan hasil. Jadi nilai hadiah itu 300 juta dikali 25% sama dengan 75 juta. Maka pemotongan PPh PT Berkah Sejahtera memotong PPh sebesar 75 juta dari nilai hadiah yang diberikan kepada Bapak Andi. Penyerahan hadiah setelah pajak, Bapak Andi menerima mobil senilai 300 juta, namun setelah dipotong PPh sebesar 75 juta, ia efektif menerima nilai bersih sebesar 225 juta. Setoran pajak PT Berkah Sejahtera menyetor PPh Final yang telah dipotong ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos sebelum batas waktu penyetoran pajak yang ditetapkan oleh DJP.
pelaporan SPT masa PPh, PT Berkah tersebut melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh final atas hadiah undian tersebut dalam SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 pada bulan April 2024. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dengan adanya pemotongan PPh final sebesar 25% atas hadiah undian, PT Berkah Sejahtera telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerima hadiah, Bapak Andi tersebut menerima hadiah setelah dipotong pajak, dan PT Berkah Sejahtera melaporkan serta menyetorkan pajak yang telah dipotong tersebut kepada negara. Studi kasus ini menunjukkan langkah-langkah yang harus diambil oleh penyelenggara undian dalam mematuhi ketentuan perpajakan terkait hadiah undian, serta dampak pajak tersebut pada nilai hadiah yang diterima oleh pemenang. Lalu, beberapa manfaat. Ada manfaat dari studi kasus ini. Manfaat penerapan PPh final pasal 4 ayat 2 untuk hadiah undian ini mencakup kepastian hukum bagi penyelenggara dan penerima hadiah, peningkatan penerimaan negara, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak, serta keamanan bagi penerima hadiah yang tidak perlu khawatir tentang kewajiban pajak tambahan. Selain itu, penerapan ini juga meningkatkan kepatuhan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan, dan mendukung kepatuhan usaha terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga mengurangi resiko penalti dan sanksi dari otoritas pajak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.